Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novendra Rizky Ramadan dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 5 UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2030104179. Di sini saya akan melaksanakan UAS pengantar hukum Indonesia. Yang pertama, apa itu pengantar hukum Indonesia? Mengapa mahasiswa hukum perlu mempelajari tata hukum di Indonesia? Pengantar hukum Indonesia artinya mengantarkan atau memberikan pedoman kepada mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia. Berlaku artinya memberi akibat hukum bagi yang melanggarnya. Akibat hukum ada berupa sanksi. Sanksi itu ada dua bentuknya. Ada berupa sanksi positif seperti penghargaan, dan sanksi negatif meliputi pemulihan keadaan, pemenuhan keadaan, dan hukuman. Hukuman dapat pula dirinci berupa hukuman dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan hukuman dalam perkara pidana. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI merupakan terjemahan dari mata kuliah yang diberikan di Rek School atau RHS Sekolah Tinggi Hukum Batavia di zaman Hindia Belanda yang didirikan tahun 1924 di Batavia, Jakarta. Istilah itu pun sama dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Belanda Hoger under Witchswit di tahun 1920. Di zaman kemerdekaan pertama kali menggunakan istilah pengantar ilmu hukum adalah Perguruan Tinggi Gajah Mada yang didirikan di Yogyakarta pertanggal 13 Maret tahun 1946. Soal yang kedua, kemudian Anda jelaskan apa hubungan antara hukum Islam dengan hukum positif yang ada saat ini. Dengan hukum pada saat ini, setidaknya ada undang-undang yang memuat hukum Islam yang sudah berlaku saat ini. Yang pertama, Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Peralihan Agama. Yang ketiga, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Yang keempat, Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Yang kelima, Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan di Aceh. Yang keenam, Undang-Undang Nangro Aceh Darussalam. Dan yang ketujuh, Undang-Undang Perbankan Syariah. Prospek hukum Islam dalam pembangunan nasional sangat positif karena secara kultural, yuridis, dan sosiologi memiliki landasan yang kuat. Ada beberapa alasan mengapa hukum Islam mempengaruhi hukum di Indonesia. Yang pertama, alasan penduduk. Penduduk Indonesia sekitar 85% beragama Islam. Tentu saja hal ini menjadi salah satu pertimbangan dan acuan bagi pembuat hukum Indonesia. Yang kedua, alasan yuridis, karena dalam hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda masyarakat Islam, sehingga hukum Indonesia menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Yang ketiga, alasan konstitusional. Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang keempat, alasan ilmiah. Dalam seminar The Week of Islamic Law, Pekan Hukum Islam di Paris tahun 1951, para peserta menyimpulkan satu dasar-dasar dalam hukum Islam tidak bisa diragukan lagi. Yang kedua, perbedaan aliran-aliran. Dalam hukum Islam, mazhab mengandung suatu kekayaan pengertian dan pengetahuan serta kaidah-kaidah hukum Islam yang sangat mengagumkan. Karena itu, hukum Islam dapat dipenuhi semua kebutuhan hidup modern dan dapat dipertemukan antara kebutuhan-kebutuhan tersebut. Alasan lainnya adalah Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan memberikan pengaruh bagi pemeluknya untuk menjalankan hukum Islam seperti syariat, karena menjadi tolak ukur ketaatan seorang dalam menjalankan agamanya. Soal yang ketiga, mengapa kita sebagai negara yang berdaulat harus ikut memelihara perdamaian dunia? Di negara Indonesia, konsekuensi ini tujuan tersebut adalah bangsa Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan keterlibatan dalam berbagai organisasi internasional. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia sejalan dengan salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah
jawaban dari saya. Sekian, terima kasih.